Oke, kembali lagi bersama saya Muin Banyal dan Bapak Pohon Jasmine dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Hari ini saya akan lanjutkan pembahasan mengenai entropi, khususnya entropi pada gas ideal. Nah, entropi pada gas ideal ini sangat berkaitan dengan hukum termodinamika pertama, yakni bahwa apabila dalam suatu sistem kita berikan kalor, misalkan seperti ini kita punya wadah seperti ini, dan kita berikan kalor pada sistem ini atau wadah ini ya, maka kalor yang kita berikan ini selain menambah energi dalam, jadi sistem itu awalnya sudah punya energi dalam, delta U. Maka kalor yang kita berikan ini selain menambah energi dalam, dia juga digunakan untuk melakukan usaha. Nah, usaha ini ditandai dengan adanya perpindahan piston ini, misalkan di sini pistonnya. Nah, usaha itu ditandai dengan adanya piston yang berpindah ya, yang tadinya posisinya di sini, posisi awalnya di sini, tiba-tiba setelah diberikan kalor dia berpindah dari posisi semula ke posisi yang kedua misalnya seperti ini. Nah, secara matematis kita bisa tuliskan bahwa dq ini akan sama dengan du ditambah dw. Artinya bahwa kalor yang kita berikan dq ini selain menambah energi dalam du, dia juga digunakan untuk melakukan usaha. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan gunakan hukum termodinamika pertama ini untuk merumuskan entropi pada gas ideal ya. Nah, kita ingat bahwa kapasitas panas pada volume tetap itu adalah Cv sama dengan perubahan energi dalam dibagi dengan perubahan suhu. Jadi du dari sini ya, du sama dengan kita kali kedua ruas dengan dt, maka kita peroleh du sama dengan Cv dt ya. Nah, sedangkan dw ini sendiri, dw itu adalah, ini sudah umum, usaha itu adalah P dv ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan substitusikan dua variabel ini, yakni du dan dw, ke dalam hukum termodinamika pertama. Jadi dq sama dengan ini ya, dq sama dengan du nya kita ganti dengan cv dt ditambah dw nya kita ganti dengan p dv. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan karena ini kita bahas entropi pada gas ideal, maka yang kita gunakan adalah persamaan gas ideal. Nah, masih ingat persamaan gas ideal? Yakni PV sama dengan nRT atau P sama dengan nRT dibagi dengan V. Oke. Nah, sekarang kita substitusi ke sini. Jadi kita peroleh CV dt tambah P nya, P ini kita ganti dengan nRT dibagi V. Nah, nRT dV dibagi dengan V, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bagi kedua ruas dengan T ya. Kita akan bagi, jadi ini kan dq ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bagi kedua ruas dengan T. Jadi karena matematika itu adil, jadi kalau ruas kiri dibagi dengan T, ruas kanan semuanya juga harus dibagi dengan T. Sebetulnya, jadi dq dibagi T ini sama dengan CV dt dibagi T ditambah nRT dv per V ini juga dibagi T ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita peroleh, ingat bahwa dq per T seperti di video saya sebelumnya mengenai hukum termodinamika kedua tentang entropi, yaitu dq per T tidak lain adalah entropi kan. Nah, dq per T tidak lain adalah entropi. Jadi kita bisa tulis ini ds. Nah, di video yang bagi yang belum nonton video saya sebelumnya, silakan nonton dulu karena saya sudah rumuskan bahwa dq per T itu sama dengan ds. Oke, jadi silakan nonton.
Nah, sekarang ds ini akan sama dengan CV dt, sebenarnya CV dt per t ditambah ini kan saling menghilangkan set n r dv per v. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan integralkan kedua ruas. Jadi saya integralkan ds, misalkan dari S1 sampai S2. Waduh, kenapa nggak S3 sekalian ya? Bercanda. Jadi integralnya dari S1 S2 sama dengan CV integral misalkan T1 sampai T2 ini dt per t ditambah nr integral V1 sampai V2 dv per v. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita peroleh integral ds adalah s ya. Sama juga seperti integral dx. Ya, itu sama dengan x. Integral dy sama dengan y ya. Jadi integral ds itu sama dengan s. Namun batasnya itu dari S1 sampai S2 sampai S3, S4, S5. Tidak bercanda, S1 sampai S2. Jadi ini sama dengan CV integral dt per t. Ya, masih ingat integral c per x kan? Misalnya kita punya integral c per x. Ini sama dengan ln, maaf ini ada dx nih ya, atau dx per x saja. Dx per x sama dengan ln x. Nah, integral dy per y sama dengan ln y. Seperti itu ya. Sehingga integral dt per t adalah ln t. Ln t ya, ln t. Bukan ln t, tapi ln t. Ada spasinya gitu. Ln t, bukan ln t. Bahaya itu. Jadi integral dt per t adalah ln t. Ln t ini dari T1 sampai T2 ditambah ini nr sama juga seperti ini, integral dv per v adalah ln v. Ini ln v T1 V2. Nah, sekarang ini kalau kita substitusikan, kita ganti S dengan S2 dikurangi 1, jadi ini S2 terus dikurang S1, ini sama dengan CV, ini kita peroleh ln T2 dikurang ln T1 ya, ln T1 ditambah ini nr. Nah, sekarang ln V2 lagi ya, V2 duluan, V2 dikurang ln V1 lagi, substitusi V1 kurang ln V1. Oke. Nah, sekarang kita peroleh ini S2 kurang S1 bisa kita tulis delta S ya. Seperti ini. Delta S sama dengan CV. Nah, ini ln T2 kurang T1 itu sama saja dengan ln T2 dibagi ln T1. Jadi misal kita punya seperti ini ya. Ln A dikurang ln B itu sama dengan ln A per D. Nah, seperti itu ya. Catatan seperti itu. Ini cuma catatan. Ini identitas logaritma. Jadi Anda mesti ya hafal-hafal lagi gitu. Sekarang ini bisa kita tulis ln T2 kurang ln T1 itu sama dengan ln T2 dibagi ln ln T2 bagi ln T2 dibagi T1 gitu. Nah, ditambah nr ln V2 dikurang ln V1 itu sama dengan ln V2 sama seperti ini ya, ln V2 dibagi V1.
Inilah entropi pada gas ideal, ya. Nah, dari persamaan ini kita lihat bahwa entropi pada gas ideal itu dia melakukan proses termodinamik hanya dari keadaan satu ke keadaan dua gitu. Jadi misalkan dari tekanan 1, volume 1 ke tekanan 2, volume 2 gitu. Secara grafik kita bisa gambar seperti ini. Nah, ini persamaannya ya. Nah, kita bisa gambar seperti ini. Jadi semua kurva dalam termodinamika itu selalu digambarkan dalam diagram PV ya. Nah, ini P, ini V. Artinya tekanan sama volume. Jadi misalkan ini titik V1, V1 dan ini titik V2, V2. Maka dari persamaan ini kita lihat bahwa besarnya entropi ini tidak bergantung pada bagaimana prosesnya, ya, dan dia hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Artinya tekanan satu, tekanan dan volume pada keadaan pertama dan tekanan pada volume pada keadaan kedua. Jadi dia tidak bergantung pada bagaimana prosesnya, apakah dia seperti ini, namun dia hanya bergantung dari keadaan akhir, keadaan pertama, keadaan akhirnya seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian. Jika Anda punya pertanyaan, silakan hubungi saya atau komentar di bawah.